Hidup yang kita jalani tidak selalu seperti yang kita impikan. Dalam bayangan kita mungkin ya, yang kita harapkan, yang kita impikan, kehidupan itu berisi kesenangan, optimisme, kenyamanan. Tapi ketika kita menjalaninya, kita mendapati bahwasanya hidup tidak hanya berisi kesenangan, optimisme, dan kenyamanan saja, tapi hidup juga berisi kekhawatiran, kesedihan, dan ketakutan. Jadi ketika kita melewati hidup yang kita jalani, terkadang kita merasa kecewa ketika mendapati bahwasanya hidup itu tidak seperti apa yang kita angankan, apa yang kita harapkan. Lebih banyak khawatirnya dibanding senangnya, lebih banyak sedihnya dibanding optimisnya. Dan yang sering terjadi adalah kita tidak pernah merasa cukup dari apa yang kita dapatkan. Selalu ada kekhawatiran, ada ketakutan bahwasanya apa yang telah kita miliki itu tidak cukup. Akan datang suatu masa di mana kita membutuhkan lebih. Ya. Yang membuat kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa ketika kita tidak mencapai suatu pencapaian tertentu, ketika kita tidak mendapatkan suatu pencapaian tertentu, maka kita ini adalah orang yang gagal. Jadi pemikiran yang terbentuk ketika kita menghadapi bahwasanya kehidupan itu tidak seperti yang kita angankan, menjadikan kita ini merasa selalu insecure, selalu merasa khawatir, dipenuhi ketakutan bahwasanya kita tidak cukup baik, yang kita miliki tidak cukup mampu untuk membawa kita mengarungi kehidupan ini. Ya. Dan pada prosesnya itu semua membuat kita merasa tersisih, karena kita melihat orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, mereka itu sudah melangkah lebih jauh, sudah begitu jauh di depan. Kita merasa tertinggal, ya, yang kemudian hal tersebut malah membuat kita menjadi sosok yang kehilangan keinginan untuk bertindak. Jadi efek negatifnya sangat jauh, sangat besar, ya. Ketika kita tidak mendapati kehidupan kita itu tidak sesuai kenyataan, ya, membuat kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan, selalu merasa kurang, selalu merasa ini tidak cukup, butuh lebih, ya, membuat kita merasa sebagai orang gagal terus, walaupun sebenarnya ada sesuatu yang sudah kita capai, ada keberhasilan yang telah kita dapatkan, tapi ketika hidup itu dipenuhi dengan rasa insecure, khawatir, dan takut, kita akan terus-menerus merasa gagal dan membuat kita merasa tersisih, merasa sebagai orang yang berbeda, tertinggal, ya. Dan hal tersebut malah membuat kita kehilangan semangat, kehilangan pendorong untuk bertindak. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah seperti ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya di balik setiap kesulitan, ya, itu tertanam kekuatan. Ya. Ada pencapaian, ada kekuatan, ada power yang tersembunyi di balik kesulitan yang kita hadapi. Ya. Saya pernah mendengar sebuah teori, ya, ini sekedar teori, katanya di DNA kita itu ada sel-sel yang selama ini dia belum terbentuk atau tidak terbuka. Tapi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat, yang begitu sulit, yang begitu susah, maka sel-sel yang tadi awalnya tidak ada, belum terbentuk,
itu akan membentuk untuk membuat kita lebih berkembang lagi, berproses untuk menyelesaikan masalah. Ya, makanya ada istilah what doesn't kill you make you stronger. Ya, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Jadi selama kita tidak mati, selama kita terus berusaha menyelesaikan, menghadapi kesulitan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih dari hal tersebut. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akan membuat kita lebih berkembang, bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, jadi setiap kekhawatiran, ya, yang diikuti dengan keinginan. Jadi ketika kita khawatir tentang sesuatu, merasa takut tentang sesuatu, tapi di saat bersamaan ada juga keinginan yang muncul, ya, ada harapan, ya, ada dorongan untuk melakukan sesuatu, maka itu adalah sinyal bahwa kita masih ingin berkembang. Jadi kekhawatiran itu tidak menjadi alasan untuk kita stop, selesai, tidak. Karena di balik kekhawatiran ada keseimbangan. Selalu muncul harapan, keinginan. Yang namanya manusia itu pasti selalu ingin lebih. Ya. Walaupun dia takut, dia insecure, dia khawatir, cemas, tapi dia selalu ingin bagaimana saya bisa lebih dari sebelumnya, bisa berkembang. Ya. Jadi keinginan, harapan untuk berkembang, untuk menjadi lebih dari sebelumnya itu adalah sinyal bahwa kita masih punya harapan. Dan jangan pernah menganggap sebuah kegagalan itu adalah the end, akhir dari segalanya. Tapi kegagalan itu adalah pembelajaran, ya. Pembelajaran yang itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita gagal. Ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau mungkin kita dapatkan teori-teorinya, tapi ketika kita merasakan sendiri, ya, maka implementasinya akan lebih baik lagi. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, mengalami kegagalan, ya mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan merasa jatuh, gagal. Tapi cara terbaik menghadapi kekecewaan dan kegagalan itu adalah dengan mempelajari, mengambil kesimpulan-kesimpulan apa yang terjadi, bagaimana bisa kita gagal, dan apa yang harus dilakukan untuk kemudian supaya kelak selanjutnya kegagalan itu bisa diminimalisir, bisa dihindari. Ya. Karena di balik kesuksesan orang, di balik kegembiraan, di balik kebahagiaan yang dia perlihatkan, kita harus memahami dan meyakini bahwasanya pasti ada luka. Ya. Setiap orang pasti memiliki luka, memiliki goresan yang dia hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Betapapun bahagianya dia terlihat, ya, karena yang namanya hidup itu dipenuhi keseimbangan, ya, ada bahagia pasti ada sedih, ya. Dan ketika orang sudah pernah jatuh, orang sudah pernah terluka, ya, hikmah di balik itu adalah kita akan bisa lebih menghargai sekecil apapun anugerah, sekecil apapun hal-hal positif yang kita dapatkan, itu akan sangat terasa bernilai. Karena kita sudah tahu bagaimana rasanya jatuh, bagaimana rasanya tersungkur. Ya. Jadi ketika datang sebuah pertolongan, datang sebuah bantuan yang mungkin sebelum kita jatuh, sebelum kita tersungkur itu sesuatu yang biasa, tapi ketika kita sudah jatuh dan tersungkur, kita merasakan dan menyadari bahwasanya ternyata itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Ya. Sebagai manusia, ya, hidup ini kita harus balance, ya. Di satu sisi kita bisa bersukacita, ya, dengan harapan yang ada di kepala kita, dengan keinginan-keinginan yang timbul, dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita angankan. Tapi di sisi lain, ya, kenyataan yang kita hadapi juga akan menguatkan kita. Ya. Segala problematika yang terjadi itu yang akan membentuk, menempa kita.
Jadi kita boleh bahagia dengan hayalan kita, dengan harapan kita. Tapi harapan dan hayalan itu harus beriringan dengan kenyataan. Karena kenyataan yang kemudian akan membentuk kita, menempa kita, menjadikan kita sesuatu yang terus berkembang. Ya. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, ya apple to apple. Ya, secara persis, karena setiap manusia punya tikungan tersendiri, punya lika-liku tersendiri, punya pendakian tersendiri dalam hidupnya. Ya. Kita punya jalan kita sendiri, ya. Tantangan kita sendiri, jurang kita sendiri, kita punya semuanya. Dan orang lain juga memiliki itu. Ya. Mereka juga memiliki tantangan. Jadi ketika mereka terlihat lebih baik, ya belum tentu selamanya mereka akan lebih baik. Bisa jadi ya setelah yang mereka hadapi itu mulus, sesuatu yang terjal itu akan menanti. Begitupun kita ketika kita merasa menghadapi jalur yang terjal, sulit dan berat, ya kita hadapi, karena kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti ada akhirnya, ya. Kesulitan pun pasti akan berakhir, ya. Jadi jangan jadikan kesuksesan orang lain itu sebagai beban. Jangan jadikan kesuksesan orang lain itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat kita merasa gagal. Tapi kita harus membuat kesuksesan orang lain itu sebagai dorongan, sebagai penyemangat. Ya, kalau dia bisa sukses, kita juga pasti bisa. Ya. Karena kita pasti mengetahui bahwasanya ya mereka juga berkorban. Ya. Ketika mereka berkorban, mereka mendapatkan sesuatu, maka kita harus meyakini bahwasanya setiap perjuangan yang kita lakukan itu akan berharga. Setiap pengorbanan yang kita berikan itu akan ada balasannya. Ya. Dan yang terpenting adalah kita selalu mengaitkan, ya, antara harapan dan realita. Ketika harapan itu tidak sesuai dengan realita, ya akan sulit untuk diwujudkan. Ya. Fungsinya harapan itu adalah memberikan tujuan. Apa yang kita inginkan, apa target kita, di mana goals kita. Ya. Tapi realita, ya, itu yang menempa keberanian dan keteguhan kita. Jadi ketika kita sudah memiliki tujuan, ketika kita sudah memiliki goals, ya, maka realita yang akan menempa kita, yang akan membentuk, ya, keberanian dan keteguhan diri kita. Kita harus menikmati kehidupan ini, ya. Anggap kehidupan ini sebagai simfoni, ya, permainan lagu. Ada sedihnya, ada senangnya, ya. Kadang lagu itu mendayu-dayu, membuat kita merenung, tertunduk, ya, memikirkan segalanya. Tapi kadang juga lagu itu menghentak, rancak, ya, bertalu-talu yang menaikkan adrenalin, membuat kita ingin melompat, ya. Dan semuanya adalah bagian dari nada, dari lagu, ya, yang perlu dihayati dan perlu dinikmati. Ya. Karena setiap ketidakpastian dan kegelisahan yang ada pada diri kita, jika kita kelola dengan baik, itu akan menumbuhkan ketegasan dan kebijaksanaan. Ya. Kita akan menjadi lebih tegar dengan setiap ketidakpastian dan kegelisahan yang kita lewati, dan membuat kita lebih bijaksana lagi, karena kita bisa mempertimbangkan lebih banyak hal dengan apa yang telah kita lewati. Ya. Jadi hidup dengan kenikmatan dan deritanya itu adalah sesuatu yang harus kita hayati, kita jalani, kita lewati. Ya.
Karena ketika kita sukses nanti, insya Allah kita akan menyadari ketika kita berbalik dan mengingat kembali alur perjalanan yang sudah kita lewati, kita akan menyadari bahwasannya setiap kebahagiaan dan luka itu memiliki peran. Ya, tidak ada yang negatif. Semuanya memiliki peran, semuanya memiliki eksistensi yang membawa kita kepada kesuksesan. Sehingga kita akan menyadari bahwa tidak hanya kegembiraan tapi juga kepahitan yang akan membentuk karakter kita. Terima kasih.